Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada Zoom meeting kali ini, kami dari kelompok 3 akan melakukan diskusi tentang jurnal konsep manusia dalam Al-Quran dan implikasinya terhadap konstruksi pendidikan Islam. Nama saya Hana Nurul Imani dari Administrasi Pendidikan dengan NIM 210131600886. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hernika Dwi Anulamsari, NIM 210131600903. Perkenalkan, saya Intan Sari, NIM 210131600878. Perkenalkan, nama saya Jasmine Indi Azhara, NIM 210131600890. Perkenalkan, nama saya Kafisa Astrela, NIM 210131600875. Perkenalkan, nama saya Layatus Ada, NIM saya 210131600882. Terima kasih. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran adalah pedoman atau khususnya pertama diturunkan adalah Al-Alaq 1 hingga 5. Itu membahas tentang manusia. Artikan bahwasannya dalam Al-Quran, pembahasan manusia berada di posisi utama, yang dimana di Al-Quran dibahas tentang hakikat terciptanya atau proses terciptanya seorang manusia dan lain sebagainya. Perkembangan Islam di Indonesia atau perkembangan pendidikan Islam di Indonesia selaras pada masuknya penjajahan pada abad 13 Masehi. Oleh karena itu, maka terjadi dikotomi ilmu pengetahuan yang dimana disiplin ilmu agama dan disiplin ilmu umum harus yang dimana disiplin ilmu agama dan umum itu dipisah, serta lahirnya pemikiran liberalisasi atau kebebasan yang dimana akhirnya pendidikan menjadi bisnis bagi kaum kapitalis, bukan menjadi misi sosial lagi. Selain itu pula, terjadi sistem parsial yang dimana membuat pendidikan tambal sulam berdasarkan pemikiran masyarakat sosial yang jadul. Maka dari itu, permasalahan semua ini perlu diadakan kembali penyesuaian sistem pendidikan dengan penafsiran Al-Quran yang membahas tentang hakikat manusia, maka diharapkan tafsir Al-Quran ini dapat membuat penyesuaian pendidikan agama Islam sebagaimana hakikatnya manusia. Meskipun untuk memahami istilah manusia yang digunakan dalam Al-Quran secara mendasar, pada umumnya ada 7 istilah, yaitu insan, ins, unas, anas, basyar, bani Adam, atau zuriat Adam. Namun jika ditelusuri secara mendasar, ada 4 kata yang sering digunakan, yaitu insan, anas, basyar, dan bani Adam. 1. Kata insan. Mengenai kata insan, Ibnu Faris dalam Mujam Mayakis Al-Lugha mengungkapkan bahwa kata insan berasal dari kata nisya yang mempunyai 2 arti. Pertama, melalaikan sesuatu atau lupa, dan kedua, meninggalkan sesuatu. Kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan proses kejadian manusia sesudah Adam. Kejadiannya mengalami proses yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Penggunaan kata insan ini mengandung 2 makna, yaitu 1. Makna biologis, yaitu mengisyaratkan bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk dinamis yang berproses dan tidak lepas dari pengaruh alam serta kebutuhan yang menyangkut dengannya. 2. Makna proses psikologis atau pendekatan spiritual, yaitu mengisyaratkan bahwa manusia diperintahkan untuk senantiasa mengerahkan seluruh aspek alamiahnya pada Allah tanpa batas, tanpa cacat, dan tanpa akhir. Selanjutnya, kata anas. Kata anas dibentuk oleh huruf alif, nun, dan sin. Kata anas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 241 kali dan tersebar dalam 53 surat. Anas artinya kelompok manusia. Kata anas diambil dari kata anaus yang artinya gerak. Ada juga yang berpendapat bahwa anas diambil dari kata unas yang artinya nampak. Sedangkan dalam Al-Quran, anas adalah jenis manusia.
Selain itu, kata Anas dipahami juga sebagai kelompok atau sekumpulan manusia yang memiliki kecenderungan, sikap, perilaku yang berbeda, dan pola pikir yang berbeda. Kata Anas menunjuk manusia sebagai makhluk sosial dan kebanyakan digambarkan sebagai kelompok manusia tertentu. Jadi manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok dari keluarga menjadi kompleks yaitu bangsa atau umat manusia. Manusia memiliki aktivitas akal, perasaan, dan pendengaran. Pemahaman manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk spiritual merupakan sebuah keniscayaan, kelayakan, dan kepantasan manusia sebagai makhluk yang berhak mendapat pendidikan. Sedikit penjelasan tentang Basyar. Penamaan manusia dengan kata Basyar disebut di Al-Quran 37 kali dalam 26 surat. Basyar terbentuk dari huruf ba, shin, dan ro yang artinya nampaknya sesuatu yang indah. Basyar terbentuk dari kata basyaroh yang artinya bergembira, memperhatikan, dan mengurus sesuatu. Basyar dapat diartikan sebagai mulasama, yaitu persentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Secara etimologi adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan. Menurut Muhammad Quraish Shihab, kata Basyar terambil dari akar kata yang pada umumnya berarti menampakkan suatu dengan baik dan indah. Dari kata itu muncullah kata Basyara, yang artinya kulit. Al-Quran menggunakan kata ini sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal dan 1 kali dalam bentuk mujana. Dari seluruh ayat-ayat Al-Quran yang menunjuk kata Basyar, Aisyah Abdurrahman binti Asyisaiti bahwa yang dimaksud kata tersebut adalah anak Adam yang bisa makan, minum, berjalan di pasar, dan mereka saling bertemu atas dasar persamaan. Dengan demikian, kata Basyar selalu mengacu pada aspek lahiriahnya, mempunyai bentuk tubuh yang sama, makan dan minum dari bahan yang sama dari semua yang ada dalam alam ini. Berdasarkan konsep Basyar, manusia tidak jauh beda dengan makhluk biologis lainnya. Prinsip kehidupan biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, dan lain-lain. Manusia juga memiliki dorongan biologis, yaitu dorongan makan dan minum, dorongan seksual, dorongan mempertahankan diri, dan dorongan mengembangkan diri. Sebagai makhluk biologis, manusia pasti mengalami proses akhir secara fisik, yaitu mati. Mati merupakan tahap akhir dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial. Basyar mengandung pengertian bahwa manusia akan berketurunan yaitu mengalami proses reproduksi seksual dan senantiasa berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan biologisnya, memerlukan ruang dan waktu, serta tunduk terhadap hukum alamiah. Baik yaitu berupa sunatullah, berupa sosial kemasyarakatan maupun takdir Allah atau hukum alam. Semuanya itu merupakan konsekuensi logis dari proses pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan dan kekuatan kepada manusia sesuai dengan batas kebebasan dan potensi yang dimilikinya untuk mengelola dan memanfaatkan alam semesta sebagai salah satu tugas kekhalifahannya di muka bumi. Kata Bani Adam mengacu kepada latar belakang sejarah penciptaannya. Tampaknya, manusia selaku Bani Adam memang termasuk makhluk bermasalah. Bani Adam memiliki peluang untuk digoda setan. Karena itu, dalam statusnya, selaku makhluk yang diciptakan untuk jadi khalifah, maka manusia selalu diperingatkan oleh Allah agar selalu berhati-hati terhadap godaan setan. Peranan manusia selaku Bani Adam mengacu kepada bagaimana upaya untuk menjaga kemuliaan dirinya, serta memanfaatkan rezeki pemberian dari Allah sesuai ketentuan yang telah disampaikan Allah. Kepadanya, konsep pendidikan yang harus didasarkan atas konsep persamaan hak mendapatkan pendidikan, dan sebagai proses humanisasi manusia seutuhnya, seperti terjadinya perbedaan kaya dan miskin, sekolah unggul dan non-unggul, dan stratifikasi sosial lainnya. Padahal konsep Al-Quran sebenarnya mengacu pada persatuan, persamaan hak, dan persaudaraan, dan manusia sendiri merupakan makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Sama halnya dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan karakteristik biologis manusia, maka ada juga hukum-hukum yang mengendalikan manusia sebagai makhluk psikologis dan makhluk sosial.
Manusia sebagai bashar berkaitan dengan unsur material yang dilambangkan manusia dengan unsur tanah. Pada keadaan itu, manusia secara otomatis tunduk pada takdir Allah di alam semesta. Pada manusia ada posisi negatif dan di posisi positif sekaligus. Menurut Al-Quran, kewajiban manusia ialah memenangkan predisposisi positif. Al-Quran adalah panduan umat Islam untuk memenuhi syariat agama dalam mana yang diberikan Allah. Dalam pandangan Al-Quran, sedikit sekali orang yang dapat mengembangkan ilmu dan iman sekaligus. Namun, ada kelompok terakhir yang disebutkan Al-Quran mampu untuk mengembangkan iman dan ilmu sekaligus. Sempurnaan penciptaan Allah terhadap makhluk manusia bukan saja sebagai makhluk biologis dan psikologis, melainkan juga sebagai makhluk religius, makhluk sosial, dan makhluk bermoral, serta makhluk kultural dan yang kesemuanya mencerminkan kelebihan dan kemuliaan manusia daripada makhluk Tuhan lainnya. Konsep pendidikan manusia dalam Al-Quran terdiri atas pendidikan yang mengarah pada upaya mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi. Dengan demikian, manusia dapat menjadikan dirinya makhluk yang berbudaya dan berperadaban. 2. Pendidikan yang mengajarkan bagaimana manusia hidup di lingkungan sosial sekaligus sebagai makhluk sosial, sehingga mampu membentuk pemahaman manusia bahwa manusia harus hidup bersaudara dan tidak boleh saling menyatukan. 3. Mengarahkan manusia mampu memenuhi kebutuhannya secara benar sesuai tuntutan penciptanya. 4. Pendidikan mengajarkan tujuan sekaligus peringatan Allah dalam rangka mulia keturunan Adam dibanding makhluknya yang lain. Kesimpulannya dalam jurnal ini adalah dalam Al-Quran manusia adalah makhluk intelektual, sosial, biologis, dan makhluk yang bertauhid. Dengan demikian, konstruksi pendidikan Islam mengarahkan manusia untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik potensi intelektual, sosial, fisik, maupun potensi ilahiyah berupa tauhid, sehingga mampu memenuhi tujuan penciptaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Tujuan penulisan. 1. Menjelaskan tentang terminologi insan, anas, basyar, dan bani Adam dalam Al-Quran. 2. Menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk intelektual, sosial, biologis, dan makhluk yang bertauhid dengan dasar yang ada dalam Al-Quran. 3. Mengarahkan manusia untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi yang dianugerahkan Allah SWT, baik potensi intelektual, sosial, fisik, maupun potensi ilahiyah berupa tauhid, sehingga mampu memenuhi tujuan penciptanya sebagai hamba Allah SWT dan khalifah Allah SWT di bumi. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian jurnal dengan metode penelitian deskriptif. Menurut kami, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan membuat gambaran keadaan suatu subjek atau objek dengan rinci. Deskripsi difokuskan pada masalah yang akan dibahas. Kemampuan mendeskripsikan sesuatu sangat berperan penting untuk membuat data semakin akurat dengan data yang bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Masalah yang ditemukan dalam materi dan jurnal yang telah diresum bersama kelompok kami, yang pertama, mengapa konsep basyar tidak jauh berbeda dengan makhluk biologis? Yang kedua, apa yang akan terjadi jika predisposisi manusia labil? Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan konsep Al-Quran terkait dengan persamaan hak dalam mendapatkan pendidikan itu sendiri? Hasil diskusi dari kelompok kami yang pertama, konsep basyar tidak jauh berbeda dengan makhluk biologis karena terkait kepada kaidah-kaidah prinsip kehidupan biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan dalam mencapai tingkat kedewasaan. Yang kedua, manusia tersebut tidak bisa konsisten menjalani hidup karena ia jadi negatif, kadang jadi positif. Sulit dipercaya orang lain dan labelnya di kehidupan bermasyarakat bisa saja condong ke sisi negatif. Ketiga, cara untuk mendapat persamaan hak dalam pendidikan memerlukan banyak dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sendiri. Harus ada kerjasama antar keduanya. Pemerintah memastikan fasilitas dalam hal pendidikan, begitupun masyarakat juga harus sadar akan pentingnya pendidikan. Baik, sekian diskusi dari kelompok 3 dari kami. Bila ada
salah kata mohon dimaafkan dan semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.